Kantor dan kediaman resmi Presiden Amerika Serikat, Gedung Putih, bersiap menerima kunjungan Presiden Joko Widodo pada Senin sore 13 November 2023. Tepat pukul 4:17 waktu setempat, Presiden Joko Widodo beserta rombongan memasuki komplek White House dan nantinya akan menemui Presiden Joe Biden dengan memasuki melalui gedung atau the Oval Office yang berada di belakang saya. Presiden Joko Widodo berkunjung ke Gedung Putih setelah menghadiri KTT luar biasa Organisasi Kerjasama Islam di Riyadh, Arab Saudi yang membicarakan kondisi terkini Gaza, Palestina. Ketika berbicara dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, kepala negara menyampaikan perlunya menghentikan kekejaman di Gaza serta menerapkan gencatan senjata. So Indonesia appeal to the US to do more to stop the atrocities in Gaza. Ceasefire is a must for the sake of humanity. Once again, thank you for your invitation, President Biden. Thank you. Thank you. And as we met outside, as you get out of your automobile, we had a very important discussion on climate. The President said, "I'm cold." Biden berbicara banyak tentang peningkatan kerjasama bilateral Amerika Serikat-Indonesia, tapi tidak berkomentar tentang Gaza. Pernyataan tentang Gaza diberikan Biden pada hari yang sama di Gedung Putih sebelum menerima kunjungan Presiden Joko Widodo. Biden berbicara tentang perlindungan rumah-rumah sakit Gaza yang terimbas pertempuran. Well, I have not been reluctant in expressing my concerns what's going on. And it's my hope and expectation that there will be less intrusive action relative to the hospital. We're in contact and with the Israelis. Also, there is an effort to take this pause to deal with the release of prisoners. And that's being negotiated as well with the Qataris are engaged, and so I remain somewhat hopeful, but the hospital must be protected. Dalam pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Presiden Joko Widodo menyampaikan secara langsung harapannya kepada Presiden Joe Biden agar Amerika Serikat berbuat lebih terhadap kekejaman yang terjadi di Gaza, dan gencatan senjata adalah sesuatu yang harus dilakukan demi alasan kemanusiaan. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga bersama dengan Presiden Joe Biden membahas sejumlah isu-isu penting menyangkut kepentingan kedua belah pihak, dan juga dalam kesempatan tersebut Presiden Joe Biden menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan hubungan kerjasama dengan pemerintah Indonesia yang selama ini telah terjalin hampir 75 tahun, dan pemerintah Amerika Serikat juga berupaya meningkatkan hubungan kerjasama dari mitra strategik menjadi mitra strategik komprehensif. Dari Gedung Putih Amerika Serikat, Yandri Subekti TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kita akan langsung bahas mengenai hal ini. Sudah hadir ada dua narasumber kami di studio Apa Kabar Indonesia Pagi. Sudah ada Pak Anan Nurdin, pemerhati Timur Tengah. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Anan. Waalaikumsalam. Dan juga sudah hadir ada Pak Teguh Reza Syah, pakar hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran. Assalamualaikum Pak Reza. Waalaikumsalam. Ya, saya langsung mau ke Pak Reza kalau begitu. Melihat pertemuan antara Pak Jokowi dengan Joe Biden, tentu ini menyita perhatian publik tidak hanya di Indonesia saja, di tanah air, tapi juga beberapa negara lain. Tapi Anda melihat seberapa berdampakkah kemudian pertemuan ini terhadap dengan invasi Israel ke Palestina? Kedua pemimpin melahirkan sebuah dokumen kan, namanya Joint Statement from Leaders of the United States of America and President and Republic of Indonesia, elevating relations to a comprehensive strategic partnership. Ini dokumen panjangnya 2.965 kata.
terdiri dari 31 paragraf. Di paragraf 25 memang secara khusus dibahas bahwa kedua negara menyatakan perhatiannya atas masalah di Gaza yang terjadi, itu pertama. Dan yang kedua, Presiden Indonesia menyampaikan hasil-hasil dari KTT di Riyadh tersebut. Dan ketiga, kedua negara akan bekerja sama dengan melibatkan kekuatan-kekuatan regional yang ada di situ. Kemudian nanti ujungnya adalah two-state solution. Ini adalah kata kunci sekitar 56 kata di paragraf ke-25 tersebut. Jadi kalau ini ditindaklanjuti dengan benar, ya, didukung oleh kesepakatan masyarakat di seluruh dunia, ini bisa berkembang menjadi sesuatu hal yang sesuai harapan dari KTT Riyadh kemarin. Cuman masalahnya kata terakhir dari paragraf tersebut menyebutkan two-state solution. Kalau kita bicara two-state solution, tentunya akan ada batas wilayah kan. Batas wilayah mana yang akan disepakati bersama, karena di kalangan Palestina sendiri ada grup Hamas, ada grup Fatah, dan mereka nggak begitu akur. Jadi intinya adalah untuk mencapai suatu komitmen bersama, maka semua kekuatan di dalam negeri Palestina tersebut itu kompak. Bukan hanya kelompok dalam negeri, juga kelompok-kelompok mereka, masyarakat Palestina di luar negeri. Hendaknya satu ide, informasi, pemikiran strategis dichannelkan ke sana begitu. Karena jumlah masyarakat Palestina di luar negeri itu ratusan ribu. Di Australia ada 50 ribu, di Jerman 200 ribu, di Inggris ada. Jadi energi Palestina itu terserak sebenarnya. Jadi saya sangat berharap, pertama Pak Jokowi sudah berhasil menyampaikan pesannya, pesan damai, dan juga semua butir-butir kesepakatan yang dibuat di Riyadh itu sudah disampaikan, mungkin tidak dikemukakan di depan. Itu pasti ada forumnya tersendiri kan. Tapi yang utamanya adalah beliau sudah melaksanakan mandat dari KTT kemarin, dan sudah ada hasilnya dalam paragraf 25 dari 31 paragraf yang sudah dihasilkan, 2.965 kata. Oke, baik. Menarik soal two-state solution karena itu sudah dinarasikan beberapa tahun sebelumnya, tapi memang belum terlaksana sampai saat ini. Nanti kami juga akan hadirkan informasi terbaru dari Al Jazeera, tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali sesaat lagi.